Halo semuanya, hari ini gue pengen ngebahas tentang Godzilla Ghost of Hiroshima yang beberapa hari lalu sempat di-request sama kalian. Godzilla Ghost of Hiroshima ini merupakan sebuah kisah yang dibuat oleh seorang YouTuber bernama Ukrainezilla lewat cerita komik miliknya. Godzilla versi ini menceritakan tentang kisah horor apokaliptik versi Godzilla yang bernama Hiroshimasaurus yang dibuat dan terinspirasi oleh karakter seperti Shin Godzilla, Godzilla tahun 1954, Minus One, dan juga Godzilla Black Mask dari komik milik Steelneck. So, di video kali ini, kita akan menceritakan alur cerita Godzilla Ghost of Hiroshima. Dan buat kalian yang pengen tahu apa-apa aja yang dibuat oleh Ukrainezilla, kalian bisa langsung aja kunjungi channelnya yang ada di deskripsi video ini. Cerita dimulai beberapa bulan setelah kejadian jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Salah seorang tentara yang sebut aja bernama Serizawa bersama dengan temannya sedang memeriksa sisa-sisa radiasi termasuk mengumpulkan tanaman dan hewan-hewan kecil yang masih selamat pasca insiden itu. Nah, tanpa mereka sadari, seekor monster raksasa tiba-tiba muncul dan menyerang. Makhluk itu berhasil menangkap temannya Serizawa yang bernama Kenji. Serizawa hanya bisa melihat bagaimana makhluk itu menginjak Kenji dan memangsanya hidup-hidup. Ketika giliran akan memangsa Serizawa, tiba-tiba dua orang tentara muncul dan mulai menembaki makhluk itu. Kedua orang ini nggak mengetahui makhluk apa yang ada di hadapan mereka. Seekor makhluk raksasa yang membuat mereka gemetar ketakutan. Serizawa sempat menyuruh kedua temannya itu untuk segera menyelamatkan diri. Namun sayang, makhluk itu lebih dulu menghabisi keduanya. Satu orang dimakan dan satu lagi dikejar, dicengkram, dijatuhkan ke tanah, dan kemudian diinjak sampai mati. Dengan perasaan takut, Serizawa lalu dengan cepat berusaha menghindar. Beruntungnya, dia bisa bersembunyi di balik sebuah goa. Dengan tatapannya yang mengerikan, makhluk itu terus berupaya menggapai Serizawa. Namun karena nggak mendapatkannya, akhirnya makhluk tersebut kemudian pergi. Nah, nggak lama setelahnya, tiba-tiba sebuah tembakan terdengar yang tanpa diduga mengenai bagian kepala yang membuat makhluk itu lalu terjatuh. Tapi meskipun kelihatannya berhasil menjatuhkannya, namun ternyata makhluk itu masih hidup, di mana dia kemudian pergi dan memasuki lautan. Ya, nggak mati cuy, sayang banget. Harusnya pakai senjata yang proper dong. Kayak senjata mainan M416 Gun Eva Soft Bullet. Mainan ini sangat aman alias sudah ber-SNI. Bahan pelurunya tidak sakit kalau mengenai badan manusia, tapi sangat menyakitkan kalau mengenai badan monster di komik ini. Senjata ini menggunakan sistem kokang 18 peluru dalam satu kali tembakan. Dan ini sangat rekomen banget untuk anak-anak, khususnya anak-anak yang berumur 6 tahun ke atas. So, tunggu apa lagi? Kalian bisa cek semua perintilan senjatanya di kolom tag yang ada di video ini. Sejak saat itu, atau tepatnya 9 tahun kemudian, Serizawa udah nggak pernah lagi melihat sosok makhluk yang telah membunuh temannya itu. Serizawa telah melakukan serangkaian penyelidikan guna mencari tahu tentang makhluk yang kemudian diberi nama sebagai Hiroshimasaurus. Serizawa juga percaya bahwa pihak Amerika telah merahasiakan keberadaan Hiroshimasaurus, di mana mereka juga melakukan pencarian. Tapi sama seperti Serizawa, pencarian itu pun tidak membuahkan hasil sama sekali. Sementara itu di Pulau Odo, sekelompok nelayan yang baru aja pulang terlihat sedang mengeluh perihal kondisi mereka yang sekarang sudah tidak bisa lagi mendapatkan ikan sejak seminggu yang lalu. Nggak ada yang tahu mengapa ikan-ikan di laut seperti menghilang. Beberapa dari mereka bahkan menganggap bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Gojira, seekor monster yang telah menjadi legenda di Pulau Odo. Dahulu kala, Gojira dipercayai adalah makhluk yang gemar memakan ikan yang ada di Pulau Odo. Bahkan gak jarang kalau dia kehabisan ikan, Gojira malah memburu manusia sebagai santapannya. Nah, demi mengantisipasi hal itu, para penduduk lokal sempat membuat semacam ritual dengan mempersembahkan seorang wanita muda dengan maksud untuk menenangkan Gojira. Mendengar cerita dari seorang nenek membuat seorang nelayan menjadi marah. Nelayan ini sama sekali nggak mempercayai hal-hal seperti itu. Dia bahkan lebih takut kalau dirinya nggak bisa memberi makan keluarganya. Nah, nggak lama setelahnya, seorang nelayan ditemukan terdampar di pinggir pantai dengan keadaan perahunya yang rusak parah. Ketika ditanya apa yang terjadi, nelayan ini lalu mengatakan kalau ada sesuatu yang mirip makhluk raksasa yang secara tiba-tiba memakan perahunya. Nelayan tersebut juga mendeskripsikan makhluk yang dilihatnya ke dalam sebuah gambar, di mana kemudian gambar itu membuat beberapa warga desa mempercayai kalau itu adalah Gojira.
Nah, di tengah perdebatan yang terjadi, tiba-tiba satu sosok makhluk raksasa yang sama dengan yang muncul 9 tahun yang lalu tanpa diduga menghancurkan rumah para penduduk. Sang nelayan yang sebelumnya nggak percaya, kini melihat bagaimana sosok raksasa yang berada tepat di hadapannya, menatapnya sambil memakan tubuh salah seorang nelayan yang lain. Di tengah hujan deras, makhluk itu terus mengamuk dan memangsa siapapun yang berada di jalannya, tidak peduli laki-laki, wanita, atau bahkan anak kecil. Pada saat sebagian warga desa menganggap kalau makhluk itu bakal segera pergi meninggalkan pulau mereka, secara tiba-tiba makhluk itu lalu menoleh ke belakang dan dengan cepat memburu para penduduk desa itu. Ada yang dimakan, dijepit, dan diinjak. Bahkan demi memusnahkan semuanya, makhluk itu mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya, yang seketika itu juga menenggelamkan semua orang dalam kengerian. Gak lama setelah mendengar kehancuran di Pulau Odo, Serizawa lalu diminta untuk datang dan menyelidikinya. Ketika dia udah tiba, Serizawa menemukan kehancuran, serta berita yang menyebutkan tentang nama dari Gojira. Bagi Serizawa, dia sama sekali nggak pernah mendengar tentang legenda dari monster Gojira. Namun, tidak seperti para penduduk yang menjadi saksi, Serizawa lebih menganggap kalau ini kemungkinan disebabkan oleh sosok makhluk yang bernama Hiroshimasaurus, meskipun makhluk itu telah menghilang 9 tahun yang lalu. Warga desa yang sebelumnya tenggelam oleh cairan berwarna merah ditemukan masih selamat dengan kondisi sakit parah. Nah, cairan merah tersebut lalu diperiksa dan kemudian ditemukan juga kalau cairan itu mengandung radiasi berbahaya. Makanya itu mereka menyarankan supaya para penduduk dievakuasi demi menghindari terjadinya keracunan akibat mengkonsumsi air yang telah tercemar. Sementara itu, di kedalaman laut, Hiroshimasaurus yang sedang beristirahat secara tiba-tiba muncul ke permukaan. Setelah sebelumnya, dia memangsa sebuah kapal. Next, di beberapa malam setelahnya, Serizawa terus aja bermimpi tentang Hiroshimasaurus, yang dipercayai kalau makhluk itu telah menjadi sosok Gojira yang selama ini dikenal sebagai mitos, yang sekarang malah menjadi kenyataan. Serizawa juga mengingat bagaimana temannya Kenji dimangsa oleh Hiroshimasaurus, dan juga ketika pemerintah mencoba mencegah Serizawa untuk mempublish kejadian 9 tahun yang lalu itu demi alasan keamanan nasional. Banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Serizawa, termasuk kemana semua efek radiasi pasca insiden Hiroshima dan Nagasaki. Karena menurut kejadian di awal cerita, Serizawa dan timnya itu masih bisa menemukan seekor binatang yang masih hidup. Yang padahal lokasi itu nggak jauh dari lokasi pengeboman beberapa bulan setelah kejadian tersebut. Nah, di lain sisi, Hiroshimasaurus kini mulai menunjukkan dirinya, yaitu dengan muncul di Teluk Tokyo. Dan bersambung cuy, besok kita upload lagi ya episode yang keempat dan kelima sebagai episode terakhirnya. Jadi sabar dulu. So kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu kembali di part yang selanjutnya. Ciao.